Ya, jadi saya perkenalkan bahwa beliau ini adalah Bapak Dr. Haji Taufikur Rahman Hamdi, MKes MMR ya Pak ya. Beliau ini sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong. Ini disambut baik oleh Baseda ya. Jadi gerakan ini bukan milik Dinas Kesehatan ya. Jadi itu betul loh. Jadi saya memindahkan tanggung jawab dulu. Iya. Mohon maaf, kabupaten lain mungkin karena terlalu fokus dia mengelola sendiri di Dinas Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kita di program podcast paling oke dialog kesehatannya di studio mini Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala. Sebagaimana biasa dalam program ini kita selalu menghadirkan narasumber yang tentu saja berkompeten di bidangnya. Tidak terkecuali hari ini, alhamdulillah kita kedatangan narasumber yang luar biasa yang tentu saja kesempatan ini kita ambil lah untuk menggali hal-hal yang positif yang sudah dilakukan oleh beliau bersama Dinas Kesehatan beliau. Oke, langsung saja saya perkenalkan narasumber atau bintang tamu kita pada hari ini. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Menjelang siang Pak ya. Baik. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Salam sehat ya. Salam sehat Pak ya. Ya, jadi saya perkenalkan bahwa beliau ini adalah Bapak Dr. Haji Taufikur Rahman Hamdi, MKes MMR ya Pak ya. Beliau ini sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong. Nah, jadi hari ini kita kedatangan beliau, langsung kita culik, kita bawa ke sini Pak ya. Ya. Padahal tadi lagi olahraga. Jadi kedatangan beliau dan rombongan hari ini dalam rangka untuk bersilaturahmi karena Batola dengan Tabalong ini erat silaturahminya Pak ya. Apalagi kami informasikan juga Bapak ini sebagai olahragawan. Jadi beliau ini bermain futsal, bermain badminton, dan bermain tenis juga beliau. Nah, jadi luar biasa seorang olahragawan. Alhamdulillah ini kita bisa berhadir Pak ya, baik di sini dalam kondisi sehat ya Pak ya. Bagaimana Pak kesannya di Batola selama satu hari ini Pak? Alhamdulillah luar biasa ya. Luar biasa Pak. Walaupun diiringi hujan ya, dingin, tapi kita semangat ya. Semangat. Panas gitu Iya, tetap semangat apalagi habis olahraga tadi Betul Pak ya. betul sekali. Menang tadi Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi beliau hari ini alhamdulillah mendapat poin, menang Pak. Nah, jadi pada hari ini kita akan berbincang-bincang, ngobrol santai Pak, terkait dengan yang tentu saja menarik bagi kami bahwa Kabupaten Tabalong di bawah kepemimpinan beliau itu berhasil mendapatkan penghargaan sebagai kabupaten yang stop buang air besar sembarangannya. Hari ini kita akan gali lebih dalam lagi strategi-strategi atau step-step apa yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong hingga memperoleh penghargaan. Oke, langsung saja Pak Taufik, kami persilakan pengantar untuk ODF ini sendiri Pak. ODF ya, atau Open Defecation Free, atau bahasanya bebas buang air besar sembarangan atau BABS. Jadi ini semua kalangan kita, jajaran Dinas Kesehatan sudah akrab dengan istilah tersebut. Bahkan ini sudah masuk dalam SDGs ya 2030. Ini harus penting dan salah satu intervensi sensitif daripada stunting itu ODF Pak. Nah ini, jadi ODF ini sebetulnya kita sudah sama-sama menjalankan. Jadi kalau di Tabalong itu implementasi programnya melalui inisiasi sejak tahun 2012 Pak. Panjang sekali perjalanannya. 2012 Pak ya. Betul. Nah, jadi kalau kita lihat dari sejarah dari 2012 melalui implementasi program sampai 2018 itu percepatannya stagnan, Pak. Jadi itu sebetulnya yang mendasari kenapa kami melakukan suatu percepatan atau akselerasi
organisasi sejak tahun 2018. 18 ya. Sejak saya pertama jadi kepala dinas kesehatan di 2018 Iya, Bapak langsung sebagai kepala dinas kesehatan di Kabupaten Tabalong Pak ya. Nah, saya rasa BAPSD tidak mungkin bisa hanya kita laksanakan khususnya untuk di dinas kesehatan. Memang jalur pemicuan melalui tenaga sanitasi itu sudah dilakukan. Iya. Bahkan program juga sudah menganggarkan ya untuk stimulasi jamban dan sebagainya. Namun hasilnya begitu-begitu saja. Stagnan Pak ya Nah, hasilnya. jadi sebetulnya kalau kita di stunting itu ada istilah konvergensi. Nah, kita juga ada suatu gerakan. Bahkan ini belum ada stunting waktu itu ya, 2018. Nah, saya mencoba menginisiasi ada suatu gerakan percepatan yang namanya suatu gerakan tuntas namanya. Gerakan tuntas. Nah, itu apa Pak? Singkatan atau? Iya, singkatan. Oh iya. Tuntas itu adalah tinggalkan buang air besar sembarangan untuk Tabalong sehat. Oh, tinggalkan Buang air besar sembarangan untuk Tabalong sehat. Luar biasa. Gitu. Jadi itu gerakan, Pak. Iya. Nah, tentunya gerakan ini kalau kita pikir bukan hanya milik dinas kesehatan. Jadi waktu itu bukan memindahkan tanggung jawab ya. Iya. Saya berbincang dengan kepala Bapeda. Iya. Kepala Bapeda ini ada suatu gerakan karena kita tujuannya adalah karena kepala Bapeda kan udah tahu juga bahwa ini sudah masuk dalam amanat dari SDGs. Iya. Itu sebetulnya bukan spesifik untuk dinas kesehatan aja. Nah, jadi saya bilang penyakit dasar daripada di kesehatan itu kan masalah lingkungan ya. Lingkungan. Karena kalau dari teori Bloom, Iya. nah ini saya bicara dulu teori Bloom ya, di mana di teori Bloom itu kan kontribusinya untuk pelayanan kesehatan itu hanya 20%, Iya. kemudian untuk genetik itu 10%, sisanya 70% itu adalah faktor lingkungan dan perilaku. Nah, faktor lingkungan itu berpengaruh 30% dan perilaku 40%. Nah, ODF itu ada dua Pak, yaitu perilaku dan lingkungan. Ini saya asumsi ini saya sampaikan kepada kepala Bapeda. Jadi setiap penyakit yang waterborne disease ya, nah biasanya karena terkait dengan kebiasaan tadi BAB di persebaran. Jadi kalau saya bilang kalau kita mau memutuskan penyakit-penyakit yang waterborne disease tadi, misalnya yang paling sering diare dan sebagainya, inilah strategi kita. Oh gitu. Nah, sejalan dengan itu ini disambut baik oleh Bapeda ya. Jadi gerakan ini bukan milik dinas kesehatan ya. Jadi itu betul loh. Jadi saya memindahkan tanggung jawab dulu. Iya. Mohon maaf, kabupaten lain mungkin karena terlalu fokus dia mengelola sendiri di dinas kesehatan, akhirnya seperti agak stagnan ya. Seperti terjadi di Tabalong sejak 2011 itu seolah-olah kerja sendiri aja. Nah ini, jadi kita nggak bisa ngoyo gitu. Nah, jadi di situ saya melakukan advokasi namanya. Jadi advokasi melalui Focus Group Discussion ya, FGD, dihadiri oleh pemerintah daerah dan disambut baik oleh Pak Sekda. Lalu Pak Sekda nanya kan, apa namanya? Saya bilang ini gerakan tuntas. Tinggalkan buang sembarangan untuk Tabalong sehat. Nah, tentu saya harus berpikir gerakan ini bukan sekedar hanya diucapkan, diwacanakan, harus diikat Pak. Lalu di situ kita rancanglah perbu, peraturan bupati. Mengawalinya Betul ya. Sehingga terbitlah Perbu nomor 10 tahun 2018 itu ya, tentang tuntas itu tadi. Oke, tuntas tadi. Jadi itu Pak ya sekilas penanganan ODF di Kabupaten Tabalong. Jadi tidak serta-merta dengan mudah seperti memberi telapak tangan ya Pak ya. Perlu perjuangan dari tahun 2012 sampai dengan 2018. Hasilnya stagnan Pak ya. Ternyata dievaluasi, ternyata ada yang salah dengan pelaksanaannya Pak ya. Akhirnya ketika itu dari Pak Dr. Taufik bahwa ini ternyata punya lahan ranah masing-masing ya, konvergensi itu tadi Pak ya, seperti stunting. Akhirnya bisa tergarap. Tahun berapa Pak akhirnya untuk menggarap setelah 2018 sampai dapat penghargaan ODF itu? ODF kita dapatkan itu sebenarnya waktu verifikasi dari Kemenkes setelah kita lulus akhir 2020. Namun menerima penghargaannya pada bulan Maret 2021 sebagai kabupaten ODF pertama di Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan, Mbak ya. Dan satu-satunya di Kalsel. Luar biasa. Luar biasa. Makanya hari ini alhamdulillah Bapak sudah bersedia hadir di sini karena kita juga sebenarnya Bapak pengen belajar lah. Kemarin juga kita sempat Pak ya ke Kabupaten Tabalong, tapi alhamdulillah hari ini secara langsung Bapak ke sini. Pertanyaan selanjutnya Pak, kira-kira untuk mendapatkan hal tersebut tentu
tentunya kita tidak pernah lepas dari yang namanya dukungan dana, Pak ya. Betul. Apapun yang kita kerjakan, Iya. tentunya berbasis kepada Iya. dana atau anggaran. Iya. Nah, dana atau anggaran sendiri, Pak? Jadi begini, sejak kita susun suatu gerakan tuntas tadi ya, di mana kita melibatkan seluruh sektor, bukan hanya pemerintah, Iya. tetapi juga swasta. Nah, kemudian juga organisasi berbasis masyarakat. Iya. Ada semua di dalam Pergub tadi. Pada saat kita launching itu semua dihadirkan. Oh, sebenarnya. Nah, ini. Nah, tentu saja kan kita seluruh ini kan kalau kita ibarat kata tuh kegiatan membutuhkan dana. Iya. Jangan orang berpikir ya gampang aja kan ada dana bikinkan WC selesai. Iya. Bukan seperti itu. Seperti itu. Karena saya sampaikan ada dua hal di sini, yaitu pemberdayaan dan bagaimana setelah masyarakat itu merasa aware dan ingin memiliki visi yang sehat, baru mereka bisa membangun. Nah, membangunnya ada dua cara. Iya. Ada yang memiliki kemampuan swadaya, itu kita silahkan masyarakat dengan biaya sendiri. Iya. Nah, ada yang memang mau, tetapi dia tidak punya kemampuan. Nah, ini yang perlu dukungan dari kita. Dari kita. Nah, kami berprinsip kami tidak seperti memberikan ikan, tapi memberikan pancing. Pancing. Nah, seperti itu. Jadi pola-polanya macam-macam, Mas Bakti. Jadi ini kolaborasi dari semua ya. Jadi kita melalui dinas kesehatan, melalui dana kan ada dana tersendiri, tapi kita andalkan dana itu untuk pemicuan dan sebagainya atau stimulan lah. Nah, kemudian pihak perusahaan juga seperti itu. Nah, tapi kuncinya ini adalah kemandirian desa sebetulnya. Nah, di situ kan kami punya 131 desa. 131 desa ini sebenarnya ada 10 kelurahan di sana. Nah, kalau 121 itu kan dia punya dana ADD. Iya. Nah, sedangkan 10 kelurahan itu kan tidak memiliki. Iya. Tapi jadi begini, kita melakukan pemetaan dulu. Nah, berapa sih warga yang tidak ODF? Berapa sih warga yang sudah ODF? Itu data itu harus selalu Berbasis data, ya. Betul, dilakukan evaluasi. Nah, data ini bisa dilakukan oleh petugas sanitarian, bahkan ada kader-kader ODF, ada kader ODF yang khusus kita. Jadi seperti perusahaan seperti Adaro itu dia membantu untuk insentif kader ODF-nya. Luar biasa ya. Dia tidak mengucurkan untuk buat jamban. Iya. Karena tadi Pak ya tidak memberi ikannya. Betul. Dari pancing. Iya. Biar masyarakat itu berdaya dengan sendirinya, Nah, Pak ya. betul. Nah, luar biasa. Ini Pak pengalaman kita Pak. Apakah pada saat misalnya kan ada program merobohkan jamban segala, Iya. tentunya ada pro dan kontra. Betul. Ada yang dari masyarakat ketika Iya. dihancurkan, dibangun Iya. lagi dihancurkan. Iya. Ada tim khusus nggak Pak? Satgas yang mengawasi atau yang misalnya kalau ada membongkar itu seperti itu. Kami kan kebalikan tadi, kami punya Pergub yang namanya tim tuntas kabupaten. Iya. Di sana ada Kodim, di sana ada Polri ya, kemudian ada PKK, semua kita libatkan di sana. Jadi di sana tim tuntas itu ada tim tuntas kabupaten, ada tim tuntas kecamatan, ada tim tuntas desa. Sampai tingkat desa Ya, Pak ya. masing-masing bertanggung jawab. Kalau Pak Camat itu bertanggung jawab sebagai ketua tim tuntas, Pokja tuntas di kecamatan, dengan kepala desa, ketua tim Pokja desa. Iya. Kami sistemnya gini Pak, melakukan monitoring dan evaluasi rutin. Per berapa bulan? Kemarin itu per 3 bulan. Per 3 Nah, bulan. di situ kepala desa memaparkan kepada camat berapa masyarakat yang punya jamban apung, berapa yang tidak mempunyai WC dan sebagainya, itu ada. Iya. Mereka berlomba untuk mempresentasikan. Iya. Kemudian camat juga mempresentasikan desa mana yang sudah ODF, desa mana yang belum. Itu evaluasi di Berarti kabupaten. ada kesinambungan dan juga ada Betul. kerjasama lintas sektor. Iya. Pak ya. Kalau boleh tahu Pak, ada penghargaan berupa apa? Iya. Jadi tentu saja kami di dinas ya, karena tadi kan kita kan tidak memberikan ikannya, Iya. tapi KL, kami tentu saja menganggarkan untuk penghargaan tersebut. Iya. Dan jadi desa yang sudah lebih dulu mendeklarasikan dia ODF. Jadi ODF itu kan dari desa Dari dulu, desa. kemudian kecamatan, baru kabupaten. Jadi enak kita datanya. Dari Iya. desa kan berapa desa yang belum? Di kecamatan misalnya ada 10 desa, desanya yang mana tidak ODF? Kalau dia sudah ke 10 desanya ODF, berarti kecamatannya sudah ODF. Iya. Nah, itu sudah kami siapkan Pak. Mereka waktu sudah ODF itu mendeklarasikan dan dapat penghargaan dari Bupati melalui anggaran yang kita siapkan. Ada rewardnya. Itu kemarin 5 juta Pak satu desa. Oh, biasa. Nah, ini ini memang dari bawah Pak ya. Betul. Untuk sampai ke atas itu memang dari bawah Ya. dulu baru bertingkat. Ya, Dan Pak.
ada motivasi tersendiri dari kepala desa maupun Pak Camat, karena ini menjadi perhatian Bupati. Tentu mereka ingin menunjukkan kinerja baik, dan ada budaya malu. Kalau saya nggak ODF saya malu gitu. Nah, ini kolaborasi ke semua Pak. Sudah sampai titik di situ Pak ya. Kami dinas kesehatan hanya memicu saja. Benar. Nah, tentu saja agar mereka tidak malu, mereka menggunakan segala cara. Nah, salah satunya akhirnya kita buatkan perbuk yang mendasari mereka untuk menganggarkan stimulan jamban di masing-masing mulai ADD-nya. Jadi saya hitung semua total desa dari 121 desa itu 5 miliaran. 5 miliar Mereka enggak 5 miliar selama dari 121 desa. Dari 121 desa totalnya itu 5 miliar digelontorkan untuk program stimulasi jamban. Ya. Nah, untuk stimulasi jamban supaya memudahkan kepala desa, kita mengajari lagi cara jadi kalau ada dia membuatkan cara mencetak septic tank. Nyetak sendiri septic tanknya. Pemberdayaan betul. Gitu ya. Nah, jadi kami hitung ya, kalau mereka swadaya hanya bermodalkan Rp600.000 dari satu WC. Bayangkan. Jadi Rp600.000 jadi kalau dananya itu hanya 20 juta. Kalau kita bikin satu WC hanya jadi paling 2 WC kan, tapi 20 juta itu bisa berapa WC itu kalau 600 itu? Karena diberdayakan. Pasirnya nyari sendiri, tenaganya gotong royong. Bahkan kita juga koordinasi dengan TNI dengan program 1000 jambannya. Nah ini jadi kolaborasi semua. Kolaborasi ini akan menghasilkan sesuatu yang nantinya maksimal. Betul. Nah, untuk yang mungkin karena terbatas waktu kita Pak, ini saya dengar juga bahwa Kabupaten Tabalong ini berproses untuk menuju ke pilar kedua Pak ya. Betul. Sedikit Pak tentang pilar kedua ini Pak. Jadi kan kalau kita bicara STBM ya, STBM itu ada 5 pilar. Kalau kita ODF itu sebetulnya adalah pilar pertama ya. Nah, jadi pilar pertama dari ODF adalah bebas buang air besar sembarangan. Nah, kemudian pilar keduanya itu adalah cuci tangan, CPTS. Nah, CPTS ini alhamdulillah kami tertolong dengan pandemi COVID ini. Nah, jadi cakupan Tabalong itu kalau untuk CPTS itu sudah 85,33%. Nah, untuk mencapai deklarasi angkanya minimal 50%. Nah, itu sudah 85,3. Jadi kami sudah tercapai. Kemudian pilar ketiga itu adalah pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga. Dan alhamdulillah kemarin kami verifikasi sudah 80,59%. Nah, pilar 4 itu adalah tentang pengamanan sampah rumah tangga. Nah, ini kami masih rendah ya, baru 16,26, masih 34%-an yang harus kami capai. Dan yang terakhir adalah pilar kelima, yaitu pengamanan limbah cair rumah tangga. Istilah bahasanya setiap rumah harus ada IPAL. Nah, ini yang paling repot ya. Nah, di Indonesia sendiri punya STBM kelimanya nih masih susah Pak. Nah, kita nih mau mengejar Sleman Pak. Nah, jadi Tabalong itu tahun 2021 dapat ODF, tahun 2020 dapat STBM berkelanjutan. Nah, untuk 2022 ini kami mengejar lagi STBM berkelanjutan dengan 3 pilar tadi. Dan sudah diverifikasi, insya Allah sudah memenuhi syarat, sehingga kami PR-nya tinggal 2 lagi. Nah, satu tadi ada disinggung masalah menghancurkan jamban ya. Nah, jadi tadi kan saya ceritakan masalah pengolahan. Kami punya 2 data, desa yang belum punya jamban dan desa yang tersisa jambannya berapa. Jadi waktu itu di tahun 2020 sebelum kami mencapai ODF itu, kami data masih ada 700 jamban di sekitar sungai Tabalong. Jadi kami punya data jamban yang terapungnya 700 jamban. Nah, ini tentu aja simultan. Saya bilang tadi masalah perilaku ya. Nah, perilaku. Jadi melalui edukasi ya, melalui pendekatan tidak dengan kekerasan. Ya memang ya ada cerita Pak Camat, ada yang menentang ya sebagainya. Tapi ada trik oleh Pak Camat seperti ini. Jadi pada dasarnya mereka yang tidak mau jambannya diruntuhkan itu, padahal sudah dibikinkan jamban. Mereka bilang bahwa mereka itu kebetulan penerima bantuan sosial yaitu BLT dan sebagainya. Di situ nanti. Nah, jadi kita bergaining dengan dinas sosial. Jadi kita ada penekanan, silahkan karena kami ini kan pemerintah. Nah, ibaratnya kalau mau dapat dana bantuan pemerintah harus ikutilah program pemerintah. Jadi kalau Bapak tidak mau diruntuh jambannya, Bapak harus keluar dari program pemerintah BLT. Nah, akhirnya mereka mikir, saya keluar dari bantuan yang mungkin PKH, BLT dan sebagainya,
tapi pakai jamban, mana lebih untung? Akhirnya dengan sekarang bukan kami yang beruntung, media sendiri yang memindah. Nah itu, jadi trik kepala apa kalau kita trik yang digunakan tidak dengan kekerasan, tetapi kesadaran seperti itu, akhirnya kesadaran terbentuk dengan sendirinya. Satu juga ada kuncinya kalau orang bikin WC itu kalau nggak ada air gimana? Iya. Ya kadang-kadang alasannya kenapa dibikin, kan kita WC itu ada yang di rumah tangga, ada yang komunal. Nah komunal ini kadang-kadang kalau airnya nggak ada itu susah, mustahil. Nah jadi strategi kami juga menyediakan bagaimana sarana airnya harus bisa dilakukan dengan teknologi tepat guna, dan kami juga akan di dalam Pokja ada PDAM bekerja sama lagi. Nah, ada ribuan saluran baru di daerah untuk supaya WC ini jalan. Luar biasa. Berarti itu tadi ada keterkaitan semua pihak, semua unsur di sini untuk mencapai suatu tujuan. Oke, sebenarnya sangat menarik perbincangan kita hari ini, cuma karena waktu jualah yang membatasi kita. Tapi nanti jangan kapok Pak ya untuk bermain di sini. Nanti kita akan berbincang, ngobrol lagi terkait dengan hal-hal yang tentunya lah kami Kabupaten Barito Kuala juga bisa banyak belajar nanti dengan Kabupaten Tabalong. Mudah-mudahan nanti Kabupaten Barito Kuala bisa menyusul untuk deklarasi ODF terkait dengan stok buang air besar sembarangan. Oke Pak, mungkin closing statement. Baik, karena kita sekarang sama-sama nih Batola juga dalam menurunkan angka stunting. Salah satu kuncinya di intervensi sensitif tadi ODF harus kita capai. Betul. Nah ini merupakan kunci, karena gini, ada beberapa daerah yang daerah pinggir laut, ikan banyak, tapi kenapa stunting? Ternyata perilaku mereka yang masih sanitasinya jelek dan sarana air bersihnya kurang, sehingga dia stunting. Nah, jadi kalau mau suatu daerah kita, kalau buat lo saya yakin untuk protein hewaninya luar biasa dari ikan. Jadi kenapa sampai anak kita jadi stunting? Nah, tinggal masalah perilaku dan lingkungan yang sanitasi. Salah satu kuncinya adalah ODF. Oke, luar biasa. Tadi obrolan kita, jadi kunci yang kalau bisa saya simpulkan terkait dengan ODF, harus ada keterkaitan seluruh unsur yang ada di dalam situ untuk mencapai satu tujuan bayar. Kemudian lagi tadi legalisasi dengan perda. Kemudian lagi tadi terkait dengan untuk penyelesaian stunting dari Pak ya, karena memang betul Pak, setelah kita melakukan rembuk stunting, permasalahan yang banyak dihadapi justru sanitasi ya. Nah itu tadi PR lah bagi kita. Alhamdulillah Pak, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Dr. Taufik yang sudah berkenan hadir di studio kita. Dan kembali kami ingatkan kepada para pendengar dan pemirsa podcast, untuk episode selanjutnya juga kami nanti akan menghadirkan berbagai narasumber yang berkompeten di bidangnya. Dan untuk hari ini kami akhiri sampai di sini. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.